Apa sih penyebab perceraian? Abghadul halal ilallah at-tolak. Ulangi, abghadul halal ilallahi at-tolak. Pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah walaupun halal adalah at-tolak, perceraian. Maka yuk bismillah, semampu dan sebisa mungkin kita pertahankan rumah tangga kita, jangan sampai ada perceraian. Ustadz sudah kadung cerai, kayak orang upgrade insya Allah. Baik, yang pertama, kita semua diberikan sehat walafiat, dan Allah masih mempercayakan kita dengan memberikan usia dan umur untuk kita manfaatkan di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah selalu kepada junjungan alam baginda urang sadaya, baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa menjalankan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap panitia Majelis Taklim As-Safinah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, amin. Ibu-ibu seluruh jamaah yang setia menghadiri majelis-majelis ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mampu membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, tidak ada orang yang mau melakukan sebuah perceraian. Leres? Enggak ada orang yang rumah tangganya mau berantakan, enggak ada. Tidak ada orang yang rumah tangganya pengen ancur-ancuran, enggak ada. Karena hakikatnya seseorang menikah itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena hakikatnya orang menikah itu pengen sakinah, mawadah, warahmat. Tapi perjalanan manusia itu kan nggak tahu. Perjalanan hidup manusia itu kadang-kadang kita tidak bisa mengaturnya, karena Allah adalah zat yang maha mengatur hidup kita. Tetapi dalam satu ayat Al-Quran Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu individu, Allah tidak akan merubah satu orang pun, Allah tidak akan merubah satu keluarga manapun, Allah tidak akan merubah satu masyarakat dan satu komunitas manapun sebelum mereka mau merubah diri mereka sendiri. Bahkan andaikan malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu untuk ibadah kepada Allah, tapi kitanya belum mau berubah, demi Allah, apa yang diajarkan malaikat Jibril tidak akan pernah merubah hidup kita. Maka yuk bismillah, doa adalah senjata bagi kita. Doa yang akan merubah hidup kita dari segala macam keadaan hidup kita. Maka kata Nabi SAW, fal yuksirid doa, perbanyaklah kalian di dalam berdoa. Nah, mudah-mudahan kita duduk saat ini temanya, ada yang WA ke saya, Ustadz eta tamana benar leres, meni nyeri macan aget, meni asa dicabok cina gitu. Ibu, apapun rasanya, apapun edukasi yang akan kita dengar saat ini, tapi ini fakta di lapangan. Karena tidak sedikit, mohon maaf, keadaan rumah tangga di akhir zaman ini banyak kemerosotan. Keadaan rumah tangga di zaman sekarang ini banyak sesuatu yang merusak dan mafsadat. Kita sebagai manusia yang lemah, karena kita ini diciptakan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan lemah. Bu, lemah banget. Kita nggak bisa tidur seharian, pegel. Kita nggak bisa seharian melek, capek. Ibu nggak bisa selamanya duduk di majelis ini. Kenapa? Sing sireman.
Leres? Enggak selamanya orang makan. Kenapa? Wareg teuing. Tidak selamanya orang menangis, capek. Semua ada batasnya. Maka kita ini makhluk yang lemah. Kekuatan kita terbatas. Maka Rasul katakan di dalam satu hadisnya, sering disampaikan oleh para mubalik, para dai, ustadz, kiai, ajengan, iktanim khomsan qabla khomsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1. Nah, acara ricing. Pan ini hadis sudah populer. Coba. 1. Wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung keur sehat geus geuring mah hese. Leres Ibu? Ngaji yang banyak, hadir majelis taklim biar sering, datang ke rumah kiai, minta ajengan kepada ajengan, minta wejangan. Mumpung apa? Mumpung sehat geus geuring mah hese. Ibu mohon maaf kalau kita sudah duduk di atas kursi roda, selesai hidup kita. Kalaulah besok kita sudah terkujur kaku di atas tempat tidur kita, selesai hidup kita. Kalaulah besok kita sudah dipakai infusan di hidung dan mulut kita, selesai kita punya hidup. Kalaulah besok kita sudah setruk seluruh tubuh kita, selesai kita punya hidup. Kalaulah besok Allah ambil otak kita, pikun, tidak akan pernah ingat kepada siapapun, selesai kita punya hidup. Na'udzubillah min. Makanya yuk mumpung sehat, syukur ayeuna urang nu ngaji pasti keur sararehat. Amin ya rabbal. Ku sabab lamun ibu keur mencret wae moal aya di dieu. Leres. Moal aya di dieu. Pasti aya di rumah sakit atanapi di imah. Da moal mungkin keur ngaji kedeung-kedeung ka kamar mandi, bari jeung bau. Yang pertama. Yang kedua, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, mumpung keur beunghar. Geus mararat mah hese. Maka yuk bismillah, kata ulama, kalau mau sedekah jangan nunggu beunghar. Kan geus beunghar mah poho. Maka ibu kalau ada keropak lewat saat sunduk, berapapun ibu punya masukkan. Aduh era ngasupkeun 500 teu naon. Aya 1000 teu sawios. Ustaz aya ge 2000 geus papisah teu naon. Da mulai nyahun ieu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Betul Ibu? Maka ibu saat sodako itu rata-rata tangannya dipakai dua-duanya. Nu hiji keur ngasupkeun, nu hiji keur nutupan. Kunaon ditutupan? Ku sababnya rumasa manehna teh nu diasupkeun 2000. Dan nu 100 mah moal ditutupan tah 100 aing mah ngasupkeun kitu. Maka kata ulama kalau mau sedekah jangan nunggu kalau mau berubah jangan nunggu sakit. Kalau mau taubat jangan nunggu mati. Kalau mau pakai jilbab jangan nunggu soleha. Oh, saya bersihin. Ngosyam cenah gitu. Ya pan sok aya bejana jelema titah make jilbab nanti saja hati saya belum solehah. Pret sia iraha solehahna. Iraha solehahna. Ada orang disuruh ngaji, maaf ya, hati saya belum ikhlas, nanti saja kalau saya sudah ikhlas saya ngaji. Ibu sedekah enggak, saya belum ikhlas, nanti kalau sudah ikhlas saya mau ngaji. Mual bisa, kita ini makhluk lemah, terbatas. Maka kata ulama, lakukan saja, ikhlas pasti akan menyusul. Insya. Jadi ibu dandan saja, berbusana saja, yang bagus saja, mewahkan hidup kita. Ikhlas itu akan menyusul dalam kehidupan kita. Ruku biar banyak, sujud biar sering, puasa biar banyak, ikhlas pasti menyusul dalam kehidupan kita. Jangan nuruti keinginan setan. Apa kata setan? Lu belum ikhlas, ntar aja kalau udah ikhlas. Ujung-ujungnya mual manggih si ikhlas. Betul? Maot wenu aya, begitulah keinginan setan, karena setan nggak punya teman di neraka. Nauzubillah min. Yang kedua apa tadi?
Gunakan masa kekayaan sebelum datang masa kefakiran. 3. Wasyababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa rentakmu. Mumpung muda, mumpung ngorak, Bu. Ibu nyesel enggak dulu waktu muda? Kenapa ibu tidak belajar fikih? Kenapa ibu tidak belajar tajwid yang benar? Kenapa ibu tidak belajar tauhid yang benar? Kalaulah dulu ibu masa mudanya digunakan fikih tauhidnya yang benar, maka insya Allah pengajian tidak ada di kota Bogor. Masa rebat kabeh atuh. Jara di ustazah kabeh. Betul. Maka yuk bismillah, ibu mumpung muda. Nah ibu kan gak mungkin balik lagi ke Ngora. Kenapa saya katakan sama ibu? Karena ibu usianya jauh lebih tua dibanding saya. Daras. Saya masih muda. Saya ngajar, saya ceramah, saya dakwah, saya melakukan satu kebaikan. Insya Allah kapan lagi ngora. Keur ngora mah kumaha we bismillah. Sebab kenapa? Geus kolot mah moal laku. Geus kolot mah moal laku. Saya sudah rumasa tahu diri. Hari ini saya diundang. Hari ini saya disuruh ngajar. Hari ini saya suruh dakwah. Hari ini saya fotonya dipajang jadi flyer. Pantas kene. Hah? Engke main geus giring main ngundangnya cak. Hah? Main ngundang moal. Ibu hayu anyucman. Main ngundang moal. Coba ibu dah itu ngadengekeun ustad ngomong nak gitu. Cempal ustad gitu mah ibu. Yakin sadar mempeng ngora mempeng dipakai, manfaatkan. Anfaun nas linnas. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Isuk-isuk ngegas ya gara-gara kopi orang tadi bu. Insya maka yuk bismillah. Ibu udah terlanjur, usia semakin bertambah, kesempatan muda tidak akan pernah kembali. Ya laita syababa yaudu yauman fa ukhbiruhu kama fa'alal musyibu. Kata seorang tua, wahai anak muda, kemarilah aku sampaikan kepadamu, aku dulu juga pernah muda, maka manfaatkanlah masa mudamu. Maka kata ulama, syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kita muda, besok kita adalah pemimpin yang hebat. Amin ya rabbal. Ibu bisa dating ora? Nggak bisa, udah semakin hari semakin menua, menurun deh. Menua. Iya. Bismillah. Makanya yuk bismillah bu, ajakin anak-anak muda, perempuan-perempuan, anak-anak kita bawa ke majelis taklim. Tapi kan ustadz sekolah poe minggu, mana minggu sekolah kene? Bawa ke alihya, kuliah subuh, ngaji. Kenalkan dengan zikir, kenalkan dengan wiridan, kenalkan dengan solawatan, kenalkan dengan para ulama. Itu kapasitas anak muda. Lain nara longkrong wungkul gawena. Halo. Taman dicoret-coret, jambatan dicoret-coret, imah batur karak ngecat dicoret-coret, bubar pelepasan sekolah lulus coret-coret. Apa generasi muda begitu? Makanya yuk bismillah, kenalkan anak-anak kita yuk. Jauhkan dari segala macam game-game permainan yang akan merusak kehidupan mereka. Sadar diri, kita mudah-mudahan memiliki anak keturunan yang soleh dan soleh. 4. Wahayataka qabla mautika, wa faragoka qabla syuglika. Yang keempat dulu, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Bu, mumpung ker kosong waktu ngaji, mumpung waktu nasalaki eueuh di imah pake tadarus, mumpung anak geus sarare pake tahajud, mumpung anak geus mararisah kabeh eueuh sasaha di imah balik modal ibu jeung salaki duaan mangpang meungpeung tah. Apaan lobana kitu ha? Lobana kitu boga anak 7, 8, 5, 4 kabeh panarisa tinggal balik modal duaan deui sing haruleung beduaan. Pak naon? Yuk embung aing teu nafsu ka sia.
Nggak sewa kahayang ibu, nggak selengit, nggak sebara rugu, dicibit kayak kalaka melar kulitna. Ayo, kumakan deh. Aina sing harulang berdoaan, ngadaguan maut. Allahu Akbar. Nyaah. Maka doain bu, sekali lagi saya sampaikan, doain. Cita-cita mulia saya pengen bikin pesantren lansia. Jadi kabeh nu ngarajit karena dia betul. Ibu ngerti ente. Nu penting man ini mawat isnul khotimah gitu. Doakan punya. Jadi doakan mudah-mudahan kabeh nu ngararaji teh nini jeung aki-aki. Oh iya orang marek nyinan cai we make racun saeutik. Amin atuh. Amin ya robbal. Ibu kebayang tuh sih bu, bikin pesantren lain santri. Kalau yang ngajinya santri wajar anak muda, ini yang ngajina pensiunan. Nini aki-aki tibatan mamawa anjing, tibatan main golep aki-aki nini menigaya pakai celana pendek. Hah? Syarek kumata tijali ke kacengklak kumaha. Maka doakan mudah-mudahan terwujud, amin. Ia amanati Abi Sam ngadidik budak mah biasa, ngadidik jelema nu keur daek ngaji mah biasa, didik mah jelema nu teu daek ngaji. Tah, maka yuk bismillah, orang-orang yang sudah menua tinggal menanti husnul khatimah. Siap ibu? Nah nanti ibu-ibu yang ngaji di rumah saya nanti semua ya. Gitu. Marah rawat teh kuburanna di dinya ke ayat gitu. Terakhir bu, wa hayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Geus maot manaon atuh bu? Geus maot mah apa yang mau bisa kita lakukan? Kalaulah besok kita sudah terkujur kaku di ruang tamu, hanya isak tangis yang kita dengar. Kalaulah besok kita sudah dibungkus dengan kain kafan, hanya isak tangis anak cucu kita yang akan meratapi kepergian kita. Selebihnya tidak ada yang mau menemani kita. Jujur, wah nepi ka ayeuna, I love you full. Saya cinta kamu sampai mati demi Allah moal aya. Betul? Seorang suami meninggal dunia, apa istrinya masuk kuburan? Seorang suami meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, apa suaminya ikut menemani di kuburan? Kawin deui. Nauzubillah min. Itu sadar bahwa orang teh moal hirup salila-lilana di alam dun. Ieu urang teh kabeh keur camat. Calon mati menunggu kematian tiba buat kita, bagaikan daun yang sedang menua. Awalna mahara rejo ti pucuk nepi ka koneng hejo, koneng deui hideung coklat murag. Begitupun umur kita bu, usia kita tuh kerja di pucuk. Baheula urang 15 tahun keur pucuk-pucukna. Ayeuna umur 40 tahun keur hejo-hejona. Sadar nih bu, usia saya 40 tahun, berarti jatah saya tinggal 20 tahun dan 30 tahun lagi. Leres matak ulah ngeredit 15 tahun nilai teuing. Mun bisa mah 1 tahun we 2 tahun 3 tahun ka uber keneh mudah-mudahan amin. Ieu mah ngredit imah berapa tahun 20 tahun modar sia. Nauzubillah min zalik. Yo bu bismillah. Mudah-mudahan kita duduk di sini tujuannya adalah memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam mencari ridho Allah. Balik deui kana tema. Naon temana? Ya, sing sedap punya bumbu sing sedap. Pan aya bumbu pecel lele, aya bumbu padang, bumbu segala macam. Kabeh makanan itu tidak akan nikmat kalau tidak ada bumbu. Rumah tangga pun sama, moal nikmat lamun eueuh bumbuan. Ya. Tapi kalau bumbunya sampai kepada perceraian, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena perceraian itu adalah satu amalan yang dibenci oleh Allah walaupun pekerjaan tadi halal. Abghadul halal ilallah at-tolak.
Ulangi, abghadul halal ilallahi at-talaq. Pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah walaupun halal adalah at-talaq, Maka yuk bismillah, semampu dan sebisa mungkin kita pertahankan rumah tangga kita, jangan sampai ada Ustadz sudah kadung cerai, kayak orang upgrade insya Allah. Baik, yang pertama, apa sih penyebab perceraian? Mungkin pernah disampaikan pula oleh ustadz yang lain, tapi sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama adalah usia muda. Apa Bu? Usia. Kadang banyak di zaman ayeuna nararikah ngora, akhirnya seusia yang mudanya sengora seperti jagung yang sedang merekah. Kakarak kamari nikah, guys, cerai. Kenapa? Ada yang salah dengan usia muda? Keheula. Kita tidak bisa memukul salah 100% dengan usia muda. Karena banyak orang tua dulu menikah di usia muda. Bapak orang nikah umur 25 tahun. Bapak orang nikah 22 tahun, 21 tahun. Bahkan ibu kita 17 tahun geus nikah, geus boga anak hiji dua. Laras. Tapi pertanyaannya, di usia muda mereka bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Betul? Bahkan anak mereka tunji setahun, berarti lamun 30 tahun rumah tangga na 30 anakna. Masya Allah. Karena setahun, alhamdulillah, saya lahir dari kehidupan dua orang tua, abah dan umi, di kampung yang tidak terkenal. Abah dan umi menikah di usia muda. Abah di usia 25 tahun, umi di usia 18 tahun. Anak umi kalau ada semua 13, yang ada 7, tersisa sekarang 5. Saya anak kelima, masih ada bungsu 2. Subhanallah, la quwata illa billah. Dengan keadaan apapun kehidupan mereka, mereka pertahankan bagaimana anak menjadi anak-anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, walaupun secara usia mereka jauh daripada dewasa. Bisa. Maka di zaman sekarang, apa penyebab di usia muda ini? Adalah kualitas iman. Apa Bu? Kualitas iman ini tidak sampai di anak-anak muda zaman sekarang. Masya Allah, mereka berani mengambil langkah keputusan yang sakral. Mereka berani mengambil langkah keputusan yang tidak akan pernah terjadi 2 kali. Betul? Kalau bisa nikah itu cuman cukup sekali saja seumur hidup. Maka selalu para naib menyampaikan dalam sigoh takliknya, bila mana suami 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi seorang istri, maka seorang istri boleh menggugat perceraian kepada suami. Betul? Nah, maka itu yuk bismillah, tanamkan edukasi, tanamkan knowledge, pemahaman-pemahaman bagaimana mengarungi rumah tangga kepada anak-anak kita sebelum mereka menjajaki kehidupan dalam kehidupan rumah tangganya. Pernah kejadian ibu, ayah budak ngora datang ke KUA pakai seragam SMA. Allahu Akbar. Saya tanya, Dek, Ade mau kemana? Mau lamar, mau mendaftar. Mau daftar apa? Daftar jadi pegawai di KUA? Bukan. Mau daftar apa? Saya mau daftar pernikahan. Oh, usia berapa? Baru 15 tahun. Kenapa nikah? Ya karena saya sudah ngebet. Bahasa orang menggeus teu kuat, geus ateul, geus hayang geura nikah. Saya bilang udah ada calonnya. Ya ada tukang, manya eueuh, manya aing jeung ucing. Aya, maka saya berani nikah. Oh, dibawa calon perempuannya, ada di bawah. Oh, baik. Saya tanya, berapa maharnya? Ya 5.000 Kang. Allahu Akbar. Kaget saya. Nangis waktu itu. Kenapa saya nangis? Sebegitu dahsyatnya dia
ingin melakukan satu pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, cakep, saya acungin jempol. Karena kamu punya keberanian dan gentleman. Daripada engkau terus berlarut di dalam dosa dan maksiat. Maka Rasul katakan ajilu bin nikah, segerakan lakukan pernikahan. Kalau anak ibu sudah mulai seserenteng ke awewe. Apa itu seserenteng? Seserempet. Sudah mulai ada getaran-getaran sama perempuan, nikahkan. Maka kita dididik sama Abi dan guru-guru kita semua, ada namanya istilah nikah gantung. Apa bu? Apa itu nikah gantung? Lain nikah digara rantung lain. Nikah gantung itu dipanggil calon laki-lakinya, dipanggil calon perempuannya. Ini masih sekolah nih, kamu suka sama dia, kamu suka sama dia, suka bi, nikah. Tapi kan kita belum dewasa. Lah kenapa lu pacaran? Tapi kan kita belum siap rumah tangga. Kenapa berani pacaran? Tapi kan nanti papa kita marah. Kenapa kalian mengkhianati orang tua? Tuh cara cinta kabe. Jukumah ya bi. Nikah siap. Embung bi. Putuskan. Siap bi. Tuh. Nurut. Sami'na wa ata'na. Bila mana tidak mampu mengarungi pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, maka dia harus segera memutuskan pekerjaan tadi. Na'udzubillah min. Tapi kalau sanggup untuk menjalankan kehidupan, lakukan dengan yang lebih maslahat lagi. Akhirnya terjadilah pernikahan namanya nikah gantung. Apa nikah gantung? Dipanggil orang tua laki-laki, dipanggil orang tua perempuan, dinikahkan layaknya seperti pernikahan. Tapi mereka berdua tidak boleh dilakukan seperti perempuan dan laki-laki yang sudah nikah seperti biasa. Dasa kamar, tidak dipertemukan berdua, dipisah. Laki-lakinya dioper ke Jawa, perempuannya dioper ke satu tempat, dipisahkan mereka. Tapi mereka sudah halal walaupun chattingan. Tapi mereka sudah halal walaupun telepon-teleponan. Mereka sudah halal walaupun video callan. Begitu tata krama para ulama mendidik anak-anak kita supaya hidupnya selamat dunia akhirat. Panlo babejana kolot ayo nama. Mau kemana sayang? Itu si A jemput dulu. Mau kemana? Nggak tahu si A. Terus kamu mau ikut? Iya, aku dibonceng sama dia. Dibawa namplok di motor. Ayo, dibawa ke mana? Dibawa ke mana? Dibawa ke gunung. Dibawa ke laut. Dibawa ke darat, dibawa ke mana-mana, diajak, dicekal, dicabak, dinondoi. Segala rupa lah. Diremek, wah, diuka-uka, uka aju, uka. Beak kabeh, masya Allah, la quwata illa. Ini yang ngomong bukan paling bener. Yang ngomong ini menyampaikan yuk sama-sama kita jaga anak kita. Ngeri tuh bu. Ibu jangan pernah berani dan ibu percaya kepada anak kita saat mereka dibawa oleh laki-laki lain. Kejadian tadi pagi, saya ke rumah orang tua, tiba-tiba di rumah orang tua ada TV. Kebetulan saya udah nggak punya TV. TV saya kasihin sama tukang rongsokan. Sebab kenapa? Nggak rusak kabeh dua-duanya. Lain ku bager-bager amat yang dia nyabunya. Dibikin kabeh ke tukang rongsokan. Datang ke rumah abah, lihat TV berita seorang siswi perempuan SMA dibunuh oleh pacarnya. Mereka ngomong naon? Mau bicara apa kalau sudah dibunuh? Ibu tinggal nangis, bapak tinggal bersedih, anak gak akan kembali. Sudah mah kita mendidik dari bayi sampai gede, sampai dewasa, anak kita dibunuh cuma-cuma. Sambil mereka berbuat dosa, sambil mereka berbuat salah, sambil mereka berkhianat kepada kita. Di dunia menjadi derita, di akhirat pasti tersiksa. Nauzubillah min zalik. Kejadian dulu di satu tempat, seorang perempuan main HP, jejaring sosial, sehingga dia chattingan dengan temannya. Terus intens sampai dalam, akhirnya dia diundang sama temannya.
kamu datang ke tempat ini ya, aku tunggu. Jangan lupa, jangan telat, buru segera. Set berangkat. Bilang sama papa sama ibunya, "Pah, Ma, aku mau pergi dulu ya." "Mau kemana?" "Sama si AA." "Oh, tapi jangan sama yang lain ya, sama AA aja." "Iya." Berangkatlah ibu, berangkat ke satu tempat. Ternyata di tempat itu sudah ada 7 orang laki-laki temannya. Ini true story, fakta di lapangan. Kalau ibu kebetulan waktu itu nggak nonton televisi, saya sampaikan hari ini. 7-7-nya sudah berada di satu ruangan. Si laki-laki yang punya pacar perempuan tadi masuk. "Sayang, sini sayang. Ini siapa?" kata si perempuannya. "Ini teman-teman aku, nggak ada masalah kok. Dia teman aku." "Oh ya udah. Tapi kamu aman kan?" "Aman sayang." Udah ngobrol berdua segala macam. Singkat cerita ibu, nauzubillah min zalik, terjadilah itulah setan ibu. Maka kata Allah, "Wala taqrabuz zina." Wala taqrabuz zina. Jangan deketin zina. Jangan deketin. Allah enggak ngelarang jangan jinah ya, enggak. Jangan deketin zina, jangan deketin. Deketnya aja kagak boleh, apalagi datengin. Nah, singkat cerita akhirnya berdua tadi, Bu, Rasulullah enggak akan salah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa bidhi mahramin. Enggak boleh berduaan laki-laki perempuan kecuali harus ada mahramnya. Kenapa? Karena berdua ini satunya lagi adalah setan yang lebih hebat daripada kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Akhirnya si perempuan dan laki-laki yang di jejaring sosial tadi bercumbu, berzina. Saat dilakukan perjinahan, 7 temannya masuk bergiliran. Setelah selesai, akhirnya si perempuan sudah dalam keadaan tidak sadar. Karena takut ketahuan, mereka beli bensin keluar, dibakar hidup-hidup. Mau bicara apa? Mau ngomong apa? Mau lapor ke siapa? Mau dipenjara orangnya? Setelah dipenjara apa bukti buat kita? Setelah dipenjara apa kepuasan buat kita? Anak yang kita lahirkan, anak yang kita brojolkan, anak yang kita susui, setiap hari kita manja-manjakan, tapi hari ini mereka mati dan meninggal hanya sia-sia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka yuk bismillah. Yang pertama tadi adalah usia muda. Maka kalau ibu punya anak sudah seneng sama tuh cewek, ibu punya anak perempuan seneng sama tuh cowok, datengin orang tuanya, ta'aruf, kenalin, bismillah, nikah gantung, biarin, yang penting selam. Oh tapi kan nanti bagaimana kata masyarakat? Nggak apa-apa, jangan dengerin masyarakat. Masyarakat mah bener nah ibu, betul. Masyarakat mah hade disebut goreng lebih goreng, betul. Nah, maka yuk bismillah. Yang penting mah anak kita selamat. Siap begitu, Bu? Tapi kan Ustadz kumaha kudu rame-rame. Nanti saat resepsi baru kita undang semua. Insya Allah. Yang wajibnya adalah akdun nikahnya. Resepsi mah enggak sunnah-sunnah amat. Yuk, insya Allah. Jadi yang pertama apa tadi?